Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya di pertemuan yang ketiga ya. Di pertemuan yang ketiga akan saya jelaskan materi mengenai membubut tirus menggunakan taper attachment ya. Di kelas 2 mungkin kalian pernah mendapatkan materi yang namanya membubut tirus ya, tapi mungkin dengan cara lain. Nah, tapi kalau di kelas 3 membubut tirus itu nanti dengan menggunakan taper attachment. Nah, apa itu taper attachment? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, sebelum kita bahas, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran di pertemuan yang ketiga. Pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian dari taper attachment. Jadi kalian harus tahu dulu bagian-bagian dari taper attachment. Kedua, menjelaskan fungsi bagian-bagian dari taper attachment. Ya. Jadi setiap bagian itu karena harus tahu dulu fungsinya. Ketiga, melakukan pembubutan tirus menggunakan taper attachment. Jadi kalian harus tahu bagaimana langkah-langkahnya membubut tirus menggunakan taper attachment. Nah, taper attachment di sini itu sebenarnya adalah alat bantu pada mesin bubut. Ya. Jadi tidak ada di mesin bubut, hanya sebagai alat bantu tambahan. Ya. Dan penggunaannya juga sedikit sekali ya, karena hanya untuk penggunaan tertentu ya. Lanjut untuk slide berikutnya. Nah, ini adalah pengertian dari taper attachment. Taper attachment adalah perlengkapan mesin bubut ya, yang digunakan untuk membubut tirus bagian luar dan dalam suatu benda kerja. Jadi bisa untuk membubut tirus luar maupun tirus dalam ya. Ini adalah perlengkapan. Nah, seperti misalnya kalian cak drill ya, itu termasuk perlengkapan ya. Mungkin ada namanya steady rest atau plat pembawa, itu juga perlengkapan. Ada mungkin full rest ya, itu juga namanya perlengkapan mesin bubut ya. Taper attachment digunakan untuk pembubutan yang membutuhkan ketirusan cukup panjang ya. Jadi kalau kalian mau membubut tirus yang panjang itu menggunakan apa? Taper attachment. Kalau yang pendek tidak perlu ya. Misalnya tirusnya hanya sepanjang 10 cm, itu nggak perlu dengan taper attachment ya, karena itu buang waktu ya, tidak efektif. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan yang panjang, misalnya 40 cm atau 50 cm ya, itu kan panjang ya, itu membutuhkan namanya alat bantu taper attachment. Nah, untuk membubut tirus ini sebenarnya ada 3 cara ya, ini saya ulangi lagi. Pertama adalah dengan cara menggeser kepala lepas ya. Jadi kalian bisa menggeser kepala lepas. Nah, itu di belakang kepala lepas itu kan ada skala ya. Nah, itu bisa kalian geser. Dan pergeserannya itu tidak besar. Ya, jadi nanti sudut yang dihasilkan itu maksimal bisa hanya 5 sampai 10 derajat. Tidak bisa membuat tirus yang 30 derajat ya, itu dengan menggeser kepala lepas. Yang kedua, membubut tirus itu dengan cara menggeser atau memutar eretan atas ya. Jadi di eretan atas ini bisa kalian putar atau geser itu ya. Nah, diatur sudutnya mau 45 bisa, 30 derajat bisa, 15 derajat juga bisa. Nah, ini keuntungannya jika menggunakan eretan atas. Kemudian yang ketiga, membubut tirus itu dengan alat bantu yang namanya taper attachment
Ya, ini digunakan untuk tirus yang cukup panjang. Sebelum menggunakan tapered attachment, maka perlu memahami terlebih dahulu bagian-bagian beserta fungsinya. Nah, jadi harus tahu dulu bagian-bagiannya. Karena tapered attachment ini itu nanti harus dipasang dulu pada mesin bubut. Ya, seperti plat pembawa, ya itu juga harus dipasang dulu. Ya, di mesin bubut itu enggak langsung kepasang, tapi kalian ada tapered attachment dipasang dulu. Ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini bagian-bagian dari tapered attachment. Ya. Satu ini adalah, nah ini baut pengikat. Ya, dengan 4 ini namanya baut pengikat. 5 dan 8 ini adalah penyangganya. Ya. 3 ini adalah bushing. Ya. Ini yang nanti bergerak, ya, mengikuti pergerakan dari bahatnya. Kemudian yang kedua itu adalah as penghantar. Ya, ini biasanya harus halus, ya, karena ini sebagai menghantarkan dari tapered attachment. Kemudian yang nomor 7, ya, 7 itu adalah baut pengikat, sama 6 adalah penyangga. Nah, ini nanti yang dipasangkan pada eretan melintang. Ya. Jadi nomor 6 ini itu nanti pasang di eretan melintang. Tuh. Ini bagian-bagiannya. Ini. Nah, kemudian adalah fungsi dari setiap bagian-bagian dari tapered attachment. Pertama adalah baut pengikat. Digunakan untuk mengikat bagian penghantar attachment dengan batang penyangga nomor 5. Ini ya. Nah, mengikat ini dengan penyangga nomor 5. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 2, as penghantar. Tempat jalannya tapered attachment, penghantar harus benar-benar bersih, halus dan rata. As ini dapat disesuaikan dengan sudut yang dikehendaki. As penghantar dapat digeser sepanjang rel yang di bawahnya. Jadi nanti ini bisa diatur sudutnya. Jadi kalian menggunakan tapered attachment mau membuat sudut tirus, ya ini bisa diatur. Ya. Nah, ini disesuaikan dengan sudutnya. Nah, itu biasanya itu kalau misalnya sudutnya bertambah, ini akan geser bagian sini. Nah, ini akan geser. Ya, mengikuti berapa besar sudut tirusnya. Ketiga itu adalah bushing. Bushing harus bisa berjalan dengan lancar pada penghantar, berfungsi seperti bed dan eretan pada mesin bubut. Di bushing itu yang ini ya. Nah ini. Nah ini harus bisa lancar. Nah, ke kanan ke kiri itu harus bisa lancar. Supaya apa? Supaya nanti tirusnya itu yang dihasilkan juga halus. Nah biasanya di sini itu diberi minyak pelumas, ya bisa oli atau bisa mungkin oil grease, ya, bisa. Kemudian yang keempat, baut pengikat nomor 4 adalah baut nomor 4 digunakan untuk mengikat penghantar attachment dengan batang penjangan nomor 8. Jika sudut tirus sudah sesuai, maka baut ini harus dikencangkan. Nah, nomor 4 itu yang ini. Nah, ini biasanya dikendorkan dulu, nanti di setting berapa besar sudutnya. Kalau sudah sesuai, ini baru dikencangkan. Ya, karena ini bisa digeser, menyesuaikan sudutnya. Itu baut nomor 4. 5, batang penyangga nomor 5 diikat kuat dengan baut-baut terhadap bed mesin bubut. Kita lihat nomor 5, batang penyangga. Nah ini. Nah, nanti ini itu dibaut dengan bed mesin bubut. Kalau yang nomor 6 ini dengan eretan melintang. Ya, itu. Nah, itu nanti saya jelaskan cara masangnya ya. Sini itu di bed mesin ya, mesin bubut. Kalau yang nomor 6 itu di eretan melintang. 6, penghubung menghubungkan eretan melintang dengan penghantar tapered attachment. Tadi ya. Nah, ini eretan melintang.
Jadi nanti eretan melintang ini itu sebenarnya dilepas ya. Jadi ada ulir ya, ulir untuk menggerakkan eretan melintang itu nanti dilepas. Berikutnya baut pengikat nomor 7 digunakan untuk mengikat sebuah penghubung antara eretan lintang dengan penghantar taper attachment. Tadi yang nomor 7 itu yang ini. Nah, yang ini juga bisa diganti-ganti ya. Memilih lubang yang sesuai dengan sudutnya ya. Kalau ada beberapa lubang ya, kalian sesuaikan. Itu taper attachment. 8 batang penyangga diikat kuat dengan baut terhadap bed mesin sama dengan nomor 5. Itu fungsi dari bagian-bagian mesin, bagian-bagian dari taper attachment ya. Nah, ini. Nah, biasanya kalau kalian misalnya beli mesin bubut ini terpisah ya, seperti plat pembawa tadi atau full rest steady rest itu juga terpisah, ada cekam rahang 4 itu juga terpisah, faceplate-nya juga terpisah, taper attachment ini juga terpisah. Jadi tidak langsung dipasang di mesin bubut. Nah, berikutnya adalah praktek membubut tirus dengan taper attachment. Nah, taper attachment dipasang menggunakan baut pada sisi belakang bangku mesin bubut. Jadi di bed itu ya, bed mesin bubut ya, itu nanti ada lubang untuk baut taper attachment ya. Dan nanti setiap mesin itu beda-beda ya, tergantung mesinnya ya. Jadi ini yang secara umum itu di belakang bed mesin itu dihubungkan dengan eretan lintang yang dapat diatur sudut kemiringannya sesuai dengan tirus yang diinginkan. Jadi nanti eretan melintang itu dilepas. Nah, cara melepasnya itu kalian majukan terus eretan melintangnya ya, itu sampai nanti istilahnya lepas dol itu ya. Jadi walaupun diputar eretannya tetap tidak maju. Nah, itu nanti kan ulir di eretan melintang itu lepas. Nah, kalau sudah lepas, nah itu nanti baru dipasang di tadi taper attachment-nya. Ketika penghantar pada taper attachment disetting miring dengan sudut yang dikehendaki, maka saat proses pembubutan berlangsung, eretan melintang akan ikut bergerak miring mengikuti kemiringan dari penghantar. Ya. Jadi nanti eretan lintang ini itu sudah lepas ya, mengikuti dengan taper attachment-nya. Sudah tidak bisa difungsikan lagi. Ya. Jadi kalian mau memajukan pahat itu nggak bisa dengan eretan lintang lagi. Ya, memajukan dan memundurkan pahat ya nanti dengan eretan atas. Jadi eretan atasnya itu di setting sejajar dengan eretan melintang. Berikutnya adalah rumus menghitung sudut tirus pembubutan menggunakan taper attachment. Nah, untuk taper attachment kemudian sudut pergeseran kepala lepas. Nah, ini rumusnya beda ya. Nah, walaupun hampir sama. Jadi untuk taper attachment itu menggunakan sudut. Ya, sudutnya berapa derajat. Tapi kalau dengan cara menggeser kepala lepas itu adalah pergeserannya berapa mili. Itu ya. Nah, ini rumusnya. Tangen alfa diameter terbesar kurangi diameter terkecil dibagi 2 kali panjang tirusnya ya. Jadi panjang tirusnya itu berapa. Tapi kalau dengan kepala lepas, menggeser kepala lepas itu dibagi dengan panjang benda kerjanya ya, itu beda. Nah, nanti kalian bisa pelajari cari rumus untuk menghitung tirus dengan taper attachment dengan menggeser kepala lepas atau mungkin menggeser eretan atas. Berikutnya ini sudah ya, ini saya 2 kali. Nah, langkah-langkahnya. Nah, sebelum ke langkah-langkah, nah saya jelaskan dulu ini cara masangnya. Nah, jadi taper attachment itu ya, kepala ini eretan melintang ini itu dilepas ya bautnya, jadi bisa geser kemudian dibaut di sini. Jadi
Jadi sudah menyatu dengan taper attachment. Kalau sudah menyatu dengan taper attachment, ini eretan melintang tidak bisa dimaju mundurkan lagi. Ya, kalian mau majukan mundurkan ini pakai dengan eretan atas. Ya, menambah pemakanan mesin bubut ya. Itu dengan eretan atas. Nah, sini batang bubut itu dipasang di belakang bed mesin ini. Baut sini baut. Ya. Kemudian kalian mengatur sudutnya. Nah, ini bisa digeser-geser. Itu ya. Tuh. Nah, langkah-langkahnya memeriksa dan memahami lembar kerja pada pembubutan yang akan dilakukan. Biasanya sudah ditentukan berapa sudut tirusnya. Mengecek kondisi mesin bubut dan membersihkan. Jadi cek dulu kondisi mesin bubutnya, bisa tidak dipasang taper attachment. Kemudian bagaimana kondisi mesin bubut secara keseluruhan. Ketiga, menyiapkan taper attachment, benda kerja, pahat, dan peralatan yang digunakan untuk pembubutan. Taper attachmentnya disiapkan, ya, benda kerjanya. Misalkan benda kerja ini yang sudah siap untuk ditirus, ya. Jadi tidak ada lagi pekerjaan bubut rata, facing dan sebagainya. Kalau bisa sudah siap untuk ditirus, pahat dan peralatan yang dibutuhkan. Keempat, memasang taper attachment pada mesin bubut. Nah, ini cukup lama sebenarnya untuk masang taper attachmentnya. Kenapa? Karena tadi kelihatan itu kan agak rumit ya. Ini kalau misalnya bubut tirusnya hanya satu tok, ya itu tidak efektif. Ya. Jadi kalau menggunakan taper attachment ini misalkan bubutnya benda kerja panjang, kemudian dalam jumlah yang cukup banyak, jadi akan lebih efektif. 5, mencekam benda kerja dan pastikan tidak oleng. Ini sama seperti bubut biasa. Memasang pahat pada toolpost di mana ujungnya harus tinggi center sejajar sumbu poros, ya. Ini sama ya. Jadi memang di semua pembubutan juga harus tinggi center. Nah, seperti ini. Kemudian mengatur sudut mistar pada taper attachment sesuai dengan sudut yang dihendaki. Ya, ini bisa diatur sudutnya. Nah, ini kalau misalnya menyesuaikan dengan sudut yang kalian inginkan. Mendekatkan pahat bubut pada benda kerja dan menentukan lubang manakah yang akan dihubungkan taper attachment dengan eretan lintang. Pilih lubang baut yang sesuai, kemudian kencangkan. Nah, ini nanti sesuaikan di. Kalau sudutnya semakin besar juga akan pindah ke lubang yang lain, ya. Jadi sesuaikan, baru dikencangkan. Yang sini juga sama, ini juga disesuaikan sudutnya, dikencangkan, ya. Nah, ini nyalakan putaran dan tentukan titik nol pembubutan dengan menyentuh benda pada permukaan benda kerja. Ini sama ya, seperti pembubutan biasa. 10, mulai pembubutan hingga mendapatkan tirus yang dikehendaki. Nah, ini tinggal pembubutan biasa, ya. Yang digerakkan apa? Yang digerakkan tetap eretan memanjang, ya, bukan eretan atasnya, bukan juga eretan melintang. Eretan melintang sudah nggak berfungsi di sini ya. Eretan atas hanya untuk sebagai pengganti dari eretan melintang. Jadi yang digunakan adalah yang eretan memanjang. Nah, ini kalau saat kalian menuju ke kepala tetap sana, ini geser ke sana, balik ya, nanti geser sana lagi, itu pusingnya. Nah, ini sudah mentok di sini. Jadi taper attachment itu juga punya sudut maksimalnya, ya, tidak bisa membubut 30 derajat atau mungkin 45 derajat, karena di sini ada sudut maksimalnya ya. Mentok nanti. Nah, itu berikutnya. Nah, ini contohnya dari membubut dengan menggunakan taper attachment. Langkah berikutnya 11, lakukan finishing untuk tirus yang dibuat. Matikan mesin, cek kembali hasil pembubutan, bersihkan mesin, alat dan lingkungan sekitarnya, serta menjaga perawatan mesin. Untuk pembubutan tirus dalam menggunakan taper attachment pada prinsipnya sama dengan tirus luar. Nanti diganti saja ya pahatnya untuk pahat dalam, ya. Prinsipnya sama, masang taper attachment, setting sudutnya, baru melakukan pembubutan, ya.
Itu untuk langkah-langkah praktek membubut tirus dengan taper attachment. Dan di SMK ini tidak dipraktekkan ya, karena apa? Karena waktunya yang sedikit ya, untuk setting taper attachment juga lama. Nah, setelah itu juga nanti harus dilepas lagi ya. Ini hanya sebagai pengetahuan saja bagaimana penggunaan taper attachment ya. Di SMK itu yang paling banyak ya dengan menggeser retan atas dan atau kepala lepas yang sering dipraktekkan ya. Itu untuk materi di pertemuan yang ketiga. Nah, untuk tugasnya ini video pembuatan dengan taper attachment, kalian bisa lihat ya dengan klik di sini ya, sebagai bahan referensi. Nah, untuk tugas di pertemuan ketiga itu kalian membuat ringkasan materi ya dari apa yang sudah saya jelaskan, ditulis di buku tulis. Nanti saya cek saat pertemuan tatap muka ya. Jadi tugasnya di pertemuan ketiga membuat ringkasan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang membubut tirus dengan taper attachment. Tidak perlu dikumpulkan, tapi saya cek saat pertemuan tatap muka. Itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan bisa ditulis atau di Google Classroom maupun di video YouTube ya. Saya akhiri pertemuan pada pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.